wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febriani dari Pendidikan Matematika FKIP Hamka. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi statistika kelas 8. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita belajar, dicek dulu ya kebersihannya. Coba dilihat sampah-sampahnya masih ada nggak di sekitar kalian. Dibuang ya sampahnya kalau ada sampah. Hari ini siapa yang nggak hadir ya? Kakak absen dulu ya satu-satu. Angkat tangannya ya. Nah, kakak punya motivasi nih buat kalian. Jadi motivasinya adalah kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Nah, untuk hari ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu masih mengenai statistika. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui apakah mengolah data bisa menggunakan Microsoft Excel. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kakak mau nanya dulu nih, masih ingat gak pembelajaran yang materi yang kemarin? Materi yang kemarin kan tentang statistika ya. Jadi ada yang masih ingat nggak apa itu statistika? Jadi kita bahas sedikit ya tentang statistika. Jadi statistika itu fisika mempunyai penyebaran data. Yang pertama ada MEAN, yaitu rumusnya jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Yang kedua ada modus, yaitu rumusnya adalah nilai yang sering muncul. Yang ketiga ada median, rumusnya ada ganjil, yaitu X, N plus 1 dibagi 2, dan genap, yaitu 1/2 dikali X dikali N per 2 ditambah X, N per 2 ditambah 1. Kemudian ada jangkauan, yaitu rumusnya nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Yang kelima ada kuartil, yaitu rumusnya Q1 sama dengan kuartil bawah, Q3 kuartil atas. Dan yang terakhir yang keenam ada jangkauan interkuartil, yaitu rumusnya Q3 dikurangin Q1. Nah, gimana nih adik-adik? Udah mulai paham belum sampai sini? Sekarang kita lanjut materinya ya, yaitu ada penyajian data. Penyajian data ini ada 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, diagram batang bentuknya seperti ini. Jadi untuk membuat diagram batang ya, untuk bagian bawah ini kita tulis nama-nama datanya. Kayak misalnya berat badan, berarti ada 40, 41, 42 dan seterusnya. Terus misalnya juga jumlah nilai siswa. Misalnya ada siswa yang nilai 100, nilai 90, nilai 80 gitu dan seterusnya. Nah, untuk yang ini, bagian sebelah kiri ini itu banyaknya nilai data atau di sini namanya banyak siswa. Jadi misalnya berat badan 40 kg ini ada 3 siswa. Yaudah deh kita bikin seperti ini gitu. Terus yang kedua ada diagram garis. Sama seperti diagram batang, hanya bedanya diagram garis itu menggunakan titik dan garis seperti ini. Gitu. Terus lanjut diagram lingkaran. Diagram lingkaran kan gambarnya ya pasti lingkaran dong. Ya, untuk membuat diagram lingkaran ini ada 2, yaitu bisa persen dan juga derajat. Untuk persen, rumusnya itu nilai data dibagi jumlah data dikali 100%. Dan untuk derajat, yaitu nilai data dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Gitu. Contohnya, ada tabel data nilai ujian kelas 8A. Itu nilai ujiannya ada 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Frekuensinya atau banyaknya data yaitu 50 ada 1, 60 ada 3 orang, 70 ada 4 orang, 80 ada 6 orang, dan 90 ada 4 orang. Dan yang terakhir 100 ada 2 orang. Nah, di sini tulisannya tentukan MEAN, median, modus, jangkauan, kuartil, dan interkuartil, serta buatlah diagram batang, garis, dan lingkaran. Jadi
diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran ini juga bisa dibuat melalui Excel. Nah, untuk membuat diagram batang, pertama kita blok dulu nilai ujian dan frekuensinya. Lalu kita klik insert, kemudian di chart kita, atau kita bisa ke recommend chart. Kemudian kita pilih diagram batang yang seperti ini, kita ubah aja nih, diklik terus diubah. Berarti kalau ini kan namanya nilai ujian siswa. Selanjutnya untuk yang bawah ini kita juga bisa kasih keterangan. Nah, kita tambahkan access details-nya. Untuk yang bawah kita tulis nilai ujian. Untuk yang sampingnya kita tulis frekuensi atau banyaknya data. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk diagram garis sama caranya seperti yang tadi, dan untuk diagram lingkaran juga sama caranya seperti yang tadi. Minggu lalu kan kakak sudah bilangnya ke kalian untuk membuat kelompok, berarti menjadi 9 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang kan, dan masing-masing setiap kelompok membawa 1 laptop. Dan juga kakak sudah beri tugas kan untuk melihat dan mencatat data-data COVID di daerah Jabodetabek pada bulan Juni ini kan. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, untuk data COVID-19 di daerah Jakarta Timur berapa? Dan untuk data COVID-19 di daerah Jakarta Barat berapa? Nah, karena sudah membawa laptop masing-masing, sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya. Kemudian ada tugas kelompok nih. Nah, jadi tugas kelompoknya itu adalah membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dari data COVID-19 di suatu daerah. Kemudian cari mean, median, modus, jangkauan, kuartil, dan interkuartil. Dapat dipahami adik-adik untuk tugas kelompoknya? Nah, sekarang kakak mau membacakan daerahnya per kelompok. Jadi kelompok 1 Jakarta Pusat, kelompok 2 Jakarta Utara, kelompok 3 Jakarta Timur, kelompok 4 Jakarta Barat, kelompok 5 Jakarta Selatan, kelompok 6 Bogor, kelompok 7 Depok, kelompok 8 Tangerang, dan kelompok 9 Bekasi. Dikerjain tugasnya ya. Kakak kasih waktu 25 menit dari sekarang. Untuk pengerjaan yang median, modus, mean, nanti kakak berikan selembar kertas, yaitu lembar kerja siswa. Kalian kerjanya di situ ya. Gimana nih adik-adik? Udah pada selesai semua kan? Waktunya udah 20 menit loh. Sekarang kalian presentasi ya hasil dari diskusi yang telah kalian kerjakan bersama teman kelompoknya. Untuk yang pertama, kelompok 1 maju pertama ya. Oke, semua kelompok sudah maju semua ya. Kalian keren, bisa berani untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana nih adik-adik? Sudah mulai paham belum materi kita hari ini? Kalau ada yang belum paham, tanya aja ya. Angkat tangannya. Nah, cukup sekian ya materi untuk hari ini. Siapa yang tahu kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Ya, jadi kesimpulannya yaitu statistika dalam penyajian data ada 3. Yang pertama diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, selain bisa dibuat seperti ini, ternyata diagram-diagram ini juga bisa dibuat melalui Microsoft Excel. Nah, jangan lupa ya, kerjakan PR halaman 205, dikumpulkan minggu depan. Kita cukupkan dulu materinya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.